Pertama-tama, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Bapak Halimi Hadibrata. Kepada Bapak Halimi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, Islam dan petunjuknya pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk acara pemertahanan bahasa ibu melalui film dan novel dalam rangka peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para narasumber yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak narasumber yang hadir pada sore hari ini. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang bersedia hadir sore hari ini. Ada berapa peserta nih? Kelihatan ya, ada 55 ya. Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, ada baiknya kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa gangguan sinyal atau speedinya bermasalah. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari wabah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Bagi yang mungkin belum kenal, perkenalkan nama saya Halimi Hadibrata, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten yang menjabat di sini kurang lebih 5 bulan. Dan senang sekali saya sekarang bersama Bapak Ibu bersama-sama membincangkan mengenai pemertahanan bahasa ibu melalui film dan novel. Banyak jalan menuju Roma, itulah peribahasa, tetapi dalam hal ini banyak cara membela budaya, beragam media dapat merekam bahasa, dan diantaranya media cerita film dan novel. Untuk yang pertama, bahasa ibu dalam cerita film, kita bisa perbincangkan bahwa cerita yang difilmkan dapat merekam tingkah laku dan tindak tutur peran pelaku peristiwa dan lingkungan tempat terjadinya peristiwa tertentu. Melalui rekaman cerita film, notabene adalah cerita audiovisual, bahasa ibu dalam hal ini biasanya kebanyakan di Indonesia adalah bahasa daerah, dapat digunakan dalam berbagai moda di dalam cerita film. Ada yang bahasa ibu sebagai sarana dalam keseluruhan komunikasi verbal di dalam misalnya bahasa Sunda Banten dalam film Seija dan Adinda. Kemudian bisa juga bahasa ibu sebagai bahasa alih kode atau campur kode dalam percakapan bahasa lain. Misalnya ada film berbahasa Indonesia, kemudian bahasa ibu misalnya bahasa Jawa Banten atau bahasa Sunda sebagai selingannya atau istilah teknisnya itu campur kode atau alih kode. Ada juga bahasa ibu sebagai bahasa terjemahan dari percakapan tokoh atau cerita yang menggunakan bahasa lain. Jadi ketiga hal tersebut, moda penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah di dalam cerita film dapat memberikan sumbangan yang besar dalam pemertahanan bahasa ibu. Karena dengan cerita film, konteks budaya dan penggunaan bahasa lebih jelas. Berbeda sekali dengan tuturan bahasa ibu melalui radio misalnya yang hanya audio saja. Di era dulu di tahun 1980-an atau sampai 1990-an
bisa saja disebut era radio pada waktu itu ya, walaupun televisi sudah ada, tapi radio masih banyak digunakan. Bahasa ibu masih marak dipertahankan dalam siaran khusus bahasa daerah. Contohnya misalnya ada siaran pedesaan ya, cerita dongeng atau wayang. Di kalangan masyarakat Sunda Banten di Lebak dan Pandeglang pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an ada pendongeng populer seperti Wakepoh dan Mang Jaya. Bagi Bapak Ibu yang sudah ingat di tahun 80-an atau 90-an masih ingat dengan dongeng Wakepoh, yang pada waktu itu saya sedang sekolah di Sekolah Pendidikan Guru SPG di Rangkas Bitung, dan ada radio RDKL, saya masih ingat, radio daerah Kabupaten Lebak yang sangat aktif menyiarkan dongeng Wakepoh dalam bahasa Sunda, seperti salah satu judul dongengnya yaitu Cerita Sirawing. Ada pula pendakwah yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda yang terkenal seperti di Jawa Barat, bahasa ibunya orang Jawa Barat itu bahasa Sunda. Ada Kiai Haji Ahmad Ghazali dari Bandung ya. Kemudian ada Ki Balap dari Cemplang Bogor. Ki Ghazali terkenal dengan kelembutannya dalam ceramah berbahasa Sunda. Sekarang masih bisa dicari atau didengarkan di YouTube, misalnya judulnya Tobat. Itu contoh dari Ki Haji Ghazali. Kemudian untuk Ki Balap yang juga masih bisa didengarkan ceramahnya yang terkenal berjudul Ki Ahmad Kopiah Berem. Mungkin yang sudah dewasa atau sudah besar di tahun 90-an masih ingat cerita Ki Ahmad yang jadi santri, kemudian untuk mencari jodoh dia berpura-pura harus jadi buruh macul, tukang mencangkul. Ada baiknya kalau cerita-cerita populer pasca kolonial itu difilmkan. Jadi bukan hanya cerita Saijah dan Adinda yang bisa diceritakan, tapi mungkin saya tidak tahu apakah di RDKL Radio Daerah Kabupaten Lebak masih ada cerita-cerita Sirawing seperti itu. Mungkin bisa saja itu difilmkan, ya. Jadi ada baiknya kalau cerita-cerita populer pasca kolonial itu difilmkan, sehingga melalui cerita film, situasi kebahasaan dan perilaku tokoh cerita lebih jelas, dan beberapa ungkapan dapat didengarkan berulang-ulang, atau kita bisa melihat gaya bahasa, atau bisa mendengarkan nada dan irama tuturan akan lebih jelas dan mudah ditiru. Itu kelebihannya. Tetapi sayangnya, kelemahannya, setelah siaran berakhir, tidak mudah untuk diulang atau ditonton ulang kalau tidak memiliki rekamannya. Seperti halnya sekarang, cerita Wakepoh kalau tidak punya rekamannya, kita tidak bisa mendengarkan lagi. Berbeda dengan cerita cerpen atau novel dalam bentuk buku atau digital, dapat dibuka kembali atau yang berupa digital dapat diakses kembali. Pembertahanan bahasa ibu melalui novel, baik dalam keseluruhan bahasa novel maupun dalam bentuk penggunaan alih kode atau campur kode, memiliki kelebihan karena buku atau teks digital dapat dibaca ulang. Buku novel yang berisi penggunaan kosakata bahasa daerah dapat diberikan catatan kaki untuk memberikan penjelasan, dan bahkan bisa dikutip. Sedangkan sedangkan di dalam dari film ya, mohon maaf tadi terputus ya. Sependek pengetahuan saya, novel-novel yang banyak menggunakan kosakata daerah, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, yaitu novel-novel Kori Layun Rampan dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Saya tahu hal ini karena ketika saya bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, saya banyak membaca novel beliau. Atas dasar pengetahuan itu, ketika saya bertugas di Bengkulu dan ditugasi
menyadur cerita rakyat Bengkulu, saya menyusun cerita dalam cerita Sang Piatu Menjadi Raja. Di dalam buku itu saya menceritakan alur cerita bagaimana Sang Piatu yang menggunakan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya Sang Piatu itu harus bersakit-sakit dahulu, memperjuangkan kehidupannya, kemudian bersenang-senang di kemudian harinya, maksudnya di masa dewasanya, dan itu nilai budaya yang bisa diambil dari cerita tersebut. Di dalam buku cerita itu oleh saya diperkenalkan nama-nama benda budaya ya, jenis nyanyian dan permainan tradisional masyarakat Bengkulu. Seperti ada kata gerigik atau wadah air dari bambu, kalau orang Sunda nyebutnya kele ya, kalau orang sana nyebutnya gerigik. Kemudian nandai atau bernyanyi, kalau kita di Sunda mungkin disebutnya ngahariring ya, atau ngawih ya, kakawihan ngahariring. Jadi untuk hal tersebut Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat mengaksesnya di laman Badan Bahasa atau bisa melakukan perambahan, ketik saja Halimah Hadibrata Sang Piatu Menjadi Raja, akan bisa diakses. Bapak Ibu sekalian, tentu saja melalui buku novel itu bahasa ibu dapat dipertahankan, dan apalagi sekarang di zaman digital, kita memasuki era digital dan masyarakat bukan lagi masyarakat konvensional yang harus selalu bersemuka, bertemu, berkumpul dalam rapat atau seminar. Kita menjadi masyarakat cyber yang bisa berkomunikasi dengan berbagai macam moda komunikasi dengan menggunakan media. Kita bisa menggunakan video pendek atau film atau animasi yang diunggah ke YouTube misalnya, dan dapat digunakan sebagai media pembertahanan bahasa ibu, sehingga bahasa ibu atau bahasa daerah yang ada yang cenderung sudah banyak ditinggalkan, justru sekarang di era digital ini, di era masyarakat cyber, bahasa yang terancam punah itu bisa diselamatkan dan dipelihara dengan baik apabila kita pada para generasi muda didorong oleh orang-orang yang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk mempertahankan budaya, bahasa, dan sastra daerah, budaya yang direkam oleh bahasa ibu, karena di dalam bahasa ibu itu terkandung nilai-nilai budaya lokal, nilai-nilai falsafah hidup, yang apabila bahasa itu punah, maka nilai-nilai itu pun akan punah. Demikian harapan saya, mudah-mudahan melalui perbincangan ini, kita bisa membincangkan masalah pembertahanan bahasa ibu ini, sehingga bisa berdampak positif terhadap generasi muda untuk peduli memelihara bahasa ibu masing-masing. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Halimi Hadibrata atas sambutan dan penyampaiannya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam kegiatan diskusi daring. Baik, selanjutnya untuk pembicara selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Kang Darwin Mahesa. Kang Darwin Mahesa ini adalah sutradara dari film Saijah Adinda. Beliau bekerja di Kremov Picture, lulusan IKJ, dan kebetulan tugas ilmiahnya, karya tulis ilmiahnya itu tentang proses penciptaan film Saijah Adinda. Kepada Kang Darwin, mungkin bisa kenalan lagi sama para generasi Bunda Banten di sini, ya umum nampaknya yang datang, dan kawan-kawan yang lain juga dari provinsi lain, bisa kenalan juga. Kepada Kang Darwin, saya persilahkan. Teman-teman, perkenalkan, sebelumnya nama saya Darwin Mahesa. Saya di sini selaku director dari film Saijah dan Adinda. Sebenarnya saya mengikuti kegiatan ini sih lebih banyak ingin mengetahui dan menyimak tentang bahasa, terutama bahasa Sunda yang ada di Banten, karena saya seorang praktisi
praktisi yang mampu membuat film tapi juga masih belum begitu paham tentang bahasa begitu. Nah, di sini juga saya tidak sendiri, saya bersama Kang DC Aryadi dan juga Kang Nidu Paras Erlang yang merupakan editor dari naskah film Saija dan Adinda. Kang DC juga yang memainkan peran filmnya sebagai Demang. Mungkin saya akan membahas tentang bagaimana proses produksi dari film Saija dan Adinda. Mungkin ini saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana proses produksi film Saija dan Adinda. Tahun 2010 saya bersama teman-teman berkunjung ke Rangkas Lebak. Saat itu sedang ada kunjungan wisata dari Belanda. Teman-teman dari Belanda kunjungan wisata ke Rangkas dan itu menelusuri jejak Multatuli. Dan itulah pertama kali saya mengenal cerita Saija dan Adinda dari novel Max Havelaar karya Multatuli. Saat itu saya dan teman-teman merasa tertarik bahwa Saija dan Adinda ini merupakan satu cerita yang memang perlu kita angkat ke medium film karena sebelumnya juga belum pernah ada yang mengangkat khusus tentang Saija dan Adinda. Tahun 1859 Multatuli menulis novel Max Havelaar, kemudian 1860 novel Max Havelaar terbit pertama kali. 1976 ternyata Saija dan Adinda pernah diproduksi hasil kerjasama dari Belanda dan Indonesia karya sutradara von Schreedmaker. Kemudian karena film tersebut tertahan selama 11 tahun di Badan Sensor Film Indonesia saat itu, kemudian judul film Saija dan Adinda diganti menjadi Max Havelaar karena lebih relevan menceritakan tentang kisah Max Havelaar. Kemudian setelah tahun 2010, setelah saya berkunjung ke Lebak bersama teman-teman tur dari Belanda, saya dan teman-teman juga memulai riset pertama tahun 2014, mengunjungi Badur, Parangkujang, dan beberapa lokasi-lokasi yang tersebut dalam novel Max Havelaar. Kemudian tahun 2019, riset tersebut kami ulangi lagi, kami kembali ke Badur dan juga Parangkujang untuk memulai proses penulisan naskah. Karena sebelumnya tahun 2014 kami sudah mencoba ingin memproduksi film Saija dan Adinda, tapi pembiayaan dan juga banyak sekali kendala-kendala yang sehingga film tersebut sulit untuk direalisasikan begitu. Dan tahun 2020 kami mendapat support dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk memproduksi film Saija dan Adinda. Karena support tersebut kami dapatkan dari hasil naskah yang sudah matang, kemudian juga riset juga sudah selesai, dan memang tinggal memproduksi filmnya gitu. Dan tahun ini 2021 film Saija dan Adinda telah rilis penayangan perdana di Cilegon dan juga rencana akan didistribusikan melalui beberapa bioskop yang ada di Provinsi Banten. Jika kita berbicara tentang bahasa, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa 2014 merupakan awal riset, termasuk riset bahasa, pakaian ke lokasi-lokasi yang tersebut di dalam novel Max Havelaar. Jadi kami mengunjungi lokasi Badur, Parangkujang, Bayah, Baduy, Citorek, Cikotok, Sukabumi, Bandung, dan kami menemukan bahasa yang sama tetapi dialek yang berbeda, dan juga ada beberapa bahasa-bahasa baru yang ternyata bahasa Sunda Rangkas dengan bahasa Sunda yang ada di Sukabumi itu sedikit berbeda begitu. Sehingga kami memutuskan harus memilih salah satu yang cocok untuk menjadi bahasa di dalam film Saija dan Adinda ini. Ini alasan kami kenapa bahasa Sunda harus menjadi bahasa yang cukup penting juga untuk di film Saija dan Adinda, karena saya bersama teman-teman dari komunitas film yang juga komitmen melestarikan budaya, pariwisata, serta kearifan lokal, salah satunya bahasa, melalui film begitu. Jadi tahun 2007 hingga sekarang 14 tahun Cream of Pictures berdiri, kami selalu memproduksi film-film yang memang mengangkat tema-tema daerah. Nah, kemudian yang kedua, Saija dan Adinda ini berlatar di Badur tahun 1856, sehingga kami memutuskan bahwa di tahun yang itu mungkin bahasa yang tepat untuk film Saija dan Adinda adalah bahasa Sunda Rangkas. Kemudian bahasa yang digunakan dalam film Saija dan Adinda tidak 100% dengan bahasa Sunda, tapi kami bagi 40%
bahasa Sunda dan 60%-nya adalah bahasa Indonesia, karena mengingat bahwa penonton di film Saija dan Adinda bukan hanya dari Banten, tapi juga dari luar daerah di Indonesia, agar lebih universal. Proses pembuatannya itu sudah melalui tahapan yang cukup panjang, mulai dari pengumpulan data dan lain sebagainya sampai pemilihan bahasa yang tepat untuk digunakan. Kita berterima kasih kepada Crime of Pictures yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membuat film yang memiliki konten lokal ya, Kang Darwin. Terima kasih banyak. Dengan begini akan lebih banyak lagi orang-orang di luar Banten yang lebih mengenal Banten, apa itu Banten, apa aja budayanya, bahasanya, dan lain-lain. Di Hari Peringatan Bahasa Ibu Internasional ini, nampaknya memang pembahasan soal film Saija Adinda ini tepat adanya. Nah, kawan-kawan semua, ayo kita lanjut diskusinya bareng sama, ya. Oh iya, ini juga ada foto-foto yang tadi sempat tidak muncul, sekarang sudah muncul. Nah, ini foto-foto penghargaan mengejar medali dan Jawara Kidul. Kang Darwin, kalau mau dijelasin lagi boleh, foto-fotonya sudah mulai muncul, silahkan. Ya, jadi sebenarnya ini adalah penghargaan dari Pak Gubernur saat itu, Rano Karno, yang masih menjabat Gubernur Banten tahun 2015, karena kami konsisten mengangkat tema-tema film yang berkaitan dengan daerah, termasuk pengangkatan bahasa ya. Jadi kami bukan hanya sekedar bahasa Sunda yang diangkat dalam film, tapi juga Banten memiliki banyak juga bahasa seperti bahasa Jawa Serang, kemudian juga di bahasa Jawa Cilegon. Jadi sebenarnya mereka ada satu bahasa yang sama, tapi dialeknya beberapa daerah tersebut berbeda begitu. Dan bukan hanya dari penghargaan dari daerah, tapi juga kami ikut sertakan dalam festival. Kenapa film-film di festival sangat tertarik terhadap film yang mengangkat tema-tema kearifan lokal dan juga bahasa-bahasa asing? Karena buat mereka itu adalah sesuatu yang baru begitu. Nah, ini riset Saija dan Adinda. Risetnya cukup panjang sekali sejak 2014, sekitar 7 tahun untuk menyelesaikan proses riset, dan juga kami sudah mulai berani untuk menulis naskah di tahun 2019. Di sini kami menemui beberapa sejarawan dan juga diskusi bersama Kang Ubay, Kang Nidu juga. Dan ini adalah proses produksi filmnya. Proses produksi film juga memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 tahun, dan diselesaikan pada November tahun 2020. Ini adalah produksi film Kremov, telah menghasilkan 26 karya film, hampir seluruhnya mengangkat tema kearifan lokal, dan di dalamnya terdapat bahasa-bahasa Banten. Nah, Saija dan Adinda akan tayang di Lebak, di NSC Rangkas, cuma kami memang masih menunggu PSBB, karena di sana bioskop belum bisa buka kalau masih ada aturan PSBB. Untuk sementara, kami juga akan bekerja sama dengan Cinema ST1. Film ini akan ditayangkan secara reguler di bulan Maret. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Kang Darwin. Nah, tadi kawan-kawan dengar kalau nanti Saija Adinda, insya Allah ya, kalau pandemi sudah berlalu, akan ditayangkan di bulan Maret. Nah, Kantor Bahasa Banten di diskusi daring ini memberikan kesempatan kepada 3 penanya terbaik untuk bisa mendapatkan hadiah tiket nonton Saija dan Adinda di bulan Maret nanti ya. Semoga ketika pandemi sudah selesai bisa nonton karya dari Crime of Pictures yang mengangkat konten lokal terkait dengan Saija Adinda. Saya dulu kalau Saija Adinda tahunya dari teater, penampilan teater Saija Adinda. Waktu lihat sempat mengintip statusnya Kang DC itu saya udah, wah ini kayaknya ada sesuatu, ada proyek baru, tapi masih tidak tahu apa. Nah, ternyata ada film dengan judul Saija dan Adinda yang nantinya akan membantu kawan-kawan generasi muda untuk tahu siapa sih Saija dan Adinda. Nah, balik lagi ke pemeran dalam film Saija Adinda, ada di situ pemeran yang amat sangat menarik, yaitu Demang. Demang yang jahat katanya. Demang ini kebetulan diperankan oleh Kang DC Aryadi. Kang DC ini beliau sehari-harinya ada di kedai proses ya, yang mau mampir boleh ke Rangkas Bitung.
beliau juga dosen STK IPST Budi Rangkas. Nah, Kang DC sudah siap. Mari kita dengarkan sedikit mungkin berbagi pengalaman saat sedang syuting Saija Adinda, dan atau mungkin ada sedikit pesan dan pesan buat generasi muda terkait konten lokal dan atau kebudayaan lokal, film dan hal-hal lain. Atau bagaimana caranya generasi muda untuk mempertahankan bahasa daerah. Pada Kang DC, kami persilahkan. Suara saya kedengaran? Sudah terdengar. Halo. Oke, ya. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Kantor Bahasa Provinsi Banten. Yang terhormat, ini ada Pak Halimi sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten yang dulu pernah jumpa dengan saya di Bengkulu ya. Ada kegiatan-kegiatan, kebetulan silaturahmi saya tidak putus setelah dengan Pak Lutfi. Pak Halimi datang ke Banten, dalam kurung mudik juga sih sebetulnya. Juga kawan-kawan, Mbak Anita, kemudian Bu Nur Seha, Kang Darwin Mahesa sebagai direktur, kemudian ada Kang Nidu Karas Erlang juga sebagai peneliti. Sebetulnya begini, visi dan misi saya dengan Kremov Future itu sebetulnya sama. Kremov. Awal saya datang ke Rangkas Bitung pada tahun 1998, saya sudah mulai tertarik dengan cerita Max Havelaar itu. Nah, ketika Kang Darwin sebelum mengajak saya untuk bersama menggarap film Saija Adinda ini, saya sudah mulai meraba-raba nih, mendengar-dengar informasi seperti itu. Akankah suatu saat Saija Adinda ini akan difilmkan kembali? Nah, dapat beberapa minggu kemudian Kang Darwin menghubungi saya, dan saya sangat tertegun ketika itu. Waduh, saya bilang kena juga nih, dan kemudian Kang Darwin sowan ke Kampung Literasi di Kedai Proses. Nah, lebih tertegun lagi saya ketika itu ditawarkan untuk menjadi Demang dengan menggunakan bahasa Sunda Banten. Oke, bahasa Banten sebetulnya erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kesultanan Banten, berbeda dengan suku Cirebon yang merupakan bagian dari Sunda maupun suku Jawa, melainkan hasil percampuran dari dua budaya besar, yaitu Sunda dan Jawa. Suku Banten bersama orang Kanekes Baduy pada dasarnya adalah subetnik dari suku Sunda yang mendiami bekas wilayah Kesultanan Banten. Wilayah Keresidenan Banten salah satunya adalah Kesultanan Banten dihapuskan dan dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Hanya saja setelah dibentuknya Provinsi Banten, kemudian sebagian orang menerjemahkan Bantenis sebagai kesatuan etnik dengan budaya dan bahasa tersendiri, budaya dan bahasa Banten. Jadi ketika kita akan mengangkat bahasa Banten, setidaknya kita harus memahami perbedaan Sunda Parahyangan dan Sunda yang ada di Banten, seperti itu. Kemudian kita juga harus lanjut pada bahasa Banten adalah salah satu dialek dari bahasa Sunda sesuai dengan sejarah kebudayaan. Bahasa Sunda dituturkan di Provinsi Banten, khususnya di kawasan selatan provinsi tersebut, kecuali kawasan Pantura yang merupakan daerah tujuan urbanisasi di mana penuturan bahasa ini semakin berkurangnya persentasenya. Bahasa Sunda dialek Banten ini diperuntukkan untuk daerah Banten Selatan, daerah ujung kulon di sebelah selatan Banten semenjak meletus Gunung Krakatau pada tahun 1983. Itu ada di slide 5. Perbedaan tata bahasa antara bahasa Banten dan bahasa Sunda dikarenakan wilayah Banten. Nah, ini dia yang jika kita membahas tentang sejarah ya, dengan bahasa Sunda Parahyangan, bahwa Banten itu tidak pernah dijajah oleh tidak pernah menjadi bagian dari Kesultanan Mataram, sehingga tidak pernah mengenalkan, dan Mataram tidak pernah mengenalkan tingkatan bahasa. Kang DC, sepertinya terputus ya kawan-kawan semua. Baiklah, tadi sudah diberitahukan kalau bahasa Banten ini adalah salah satu dialek dari bahasa Sunda. Nah, rekan-rekan semua pasti penasaran kan, bahasa Sunda Banten ini sebetulnya bahasa kasar atau bukan ya? Kalau menurut Kantor Bahasa Banten atau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tidak ada yang namanya bahasa kasar. Bahasa Banten adalah ciri khas dari Banten
Itu sebabnya penggunaan kata aing dan lain-lain itu adalah ciri khas dari Banten itu sendiri, dari bahasa daerah Banten. Klaim ketika suatu bahasa menjadi kasar atau tidak, mungkin dikarenakan karena dulu kita masih menjadi bagian dari Jawa Barat, dan di Jawa Barat itu memang mengenal undak-usuk basa. Sementara di bahasa Banten, seperti tadi sempat disinggung oleh Kang Dice sebelum terputus, itu di bahasa Banten itu tidak kenal undak-usuk basa. Jadi memang bahasa Banten ya begitulah adanya. Apakah Kang Dice sudah kembali terhubung? Kang Dice sudah terhubung kembali, Kang Dice? Ya, halo? Udah, ya. Tadi terlempar sebentar tadi. Iya, betul. Gak apa-apa, lanjut aja. Baik, boleh dilanjut lagi, Kang Dice? Jadi gini, bahasa Jawa Banten itu mulai terlihat bedanya. Ini ya, yang bahasa Jawa Banten mulai terlihat bedanya. Ini bahasa Jawanya. Apalagi daerah penuturannya dikelilingi daerah penuturan bahasa Sunda dan Betawi. Jika kita masuk ke bahasa Jawa ya, bahasa ini menjadi bahasa utama Kesultanan Banten. Kalau kita masuk ke bahasa Jawanya Banten, bahasa Serang kata orang itu ya kan. Kemudian karena bahasa Banten mulai daerah penuturnya dikelilingi dengan daerah penuturan bahasa Sunda dan Betawi. Bahasa ini menjadi bagian bahasa utama Kesultanan Banten, tingkat kebebasannya ya, tingkat bebasaan yang menempati Keraton Surosoan. Bahasa ini juga menjadi bahasa sehari-hari warga Banten Lor atau Banten Utara. Bahasa Jawa Banten atau bahasa Junda. Jadi jika kita membahas terlalu banyak bahasa Jawa tentang pengertiannya, nanti kita akan mengalir aja. Kemudian saya mencoba masuk ke ini ya, pada slide 11 itu Mbak Anita. Bisa? Slide 11. Ya, slide 11. Secara kasat mata sebetulnya perbedaan antara suku Sunda di Jawa Barat dengan bisa dilihat dari penggunaan bahasanya. Misalnya Banten kerap menggunakan ain sebagai penunjuk orang pertama dibandingkan urang atau abdi. Menurut yang saya dengar, aing lebih bersifat informal dibanding urang atau abdi. Jadi sebetulnya perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi jika kawan-kawan ingin membaca lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana sih pengkategorian bahasa-bahasa, nanti ambil slide-nya ini. Kemudian mungkin itu saja dulu karena waktu. Nanti kita bisa sharing dan saling komunikasi, saling tanya jawab. Ya, terima kasih Mbak Anita. Ya, terima kasih Kang Dice Aryadi. Ya, tadi juga sempat disinggung ya kawan-kawan semua. Jadi bedanya Sunda Banten, Sunda Priangan, bahasa Jawa di Banten dan bahasa Jawa di Yogyakarta misalnya, atau bahasa Jawa di tempat lain itu berbeda. Sekarang kita akan berbicara dengan Kang Nido Paras Erlang yang melestarikan bahasa daerah melalui novel. Kang Nido Paras Erlang ini adalah penulis novel Burung Kayu, peraih Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2020. Kang Nido, kami persilahkan. Halo, Bu Ani. Ya, Kang Nido. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya, teman-teman. Selamat sore Pak Halimi, Mang BC, Kang Darwin. Ya, makasih teman-teman semua. Ya, saya sih malah lebih berbicara bagaimana bahasa ibu dalam hal ini bahasa daerah itu bisa menjadi salah satu strategi naratif dalam penulisan novel yang dalam hal ini dilakukan oleh saya secara pribadi. Dalam karya sastra di Indonesia, prosa terutama yang saya geluti, sastra Indonesia awal tuh ya mau tidak mau itu pertemuan atau perkawinan dari bahasa Melayu pasar atau bahasa Melayu tinggi yang kemudian kawin-mawin dengan bahasa daerah yang itu melahirkan sastra Indonesia awal. Nah, memang sejak awal mulanya bahasa sastra Indonesia itu tumbuh dari bahasa Melayu, tapi dalam perkembangannya dia selalu melibatkan kelompok-kelompok etnik dari berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai yang sudah punya kebudayaannya sendiri, sudah punya bahasanya sendiri. Bahasa Melayu hanya jadi lingkup rangka yang itu menghubungkan
memudahkan mereka ketika terutama sekali melakukan komunikasi dalam hal transaksi perdagangan. Nah, jadi di sastra Indonesia sendiri memang sejak awal sebetulnya bahasa daerah atau bahasa ibu ini melulu hadir gitu di dalam konteks karya sastra. Karena ketika para sastrawan menuliskan karyanya, sastrawan-sastrawan awal itu rata-rata juga para wartawan. Mereka yang pertama kali menuliskan itu melulu berangkat dari dialek lokal, dari bahasa daerah yang tradisinya adalah tradisi lisan. Nah, ketika mereka menuliskannya ya sudah, maka selalu terbawa tuh kondisi kelisanannya, kondisi bahasa daerahnya ketika mereka mulai menuliskan cerita-cerita, novel-novel, bahkan berita ke dalam karya tulis mereka. Nah, kita tahu misalnya novel Azab dan Sengsara, ini novel yang dianggap pertama kali yang diterbitkan oleh Balai Pustaka 1921. Ini dianggap sebagai novel modern pertama di Indonesia yang ya tentu saja versi Balai Pustaka, karena kita tahu Balai Pustaka didirikan pada saat itu justru untuk mengkanter apa yang mereka sebut sebagai bacaan liar. Bacaan liar itu adalah semua produk bacaan, novel, cerita dan sebagainya yang tidak diproduksi oleh kekuasaan atau oleh negara pada masa itu. Nah, pemerintahan pada saat itu menerbitkan membuat Balai Pustaka, mendirikan Balai Pustaka justru untuk demi pengajaran yang menggunakan bahasa Melayu tinggi gitu. Sementara produk di luar itu, terutama sekali karya-karya Tionghoa Peranakan itu dia tidak menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, di dalam novel ini saja yang dianggap sebagai novel pertama, modern pertama di Indonesia, bahasa daerah itu sudah muncul di dalam istilah-istilahnya, terutama di Azab dan Sengsara dengan kebudayaan Bataknya ya kita menemukan banyak istilah di dalam kebudayaan Batak Angkola di sana. Ada istilah marga, ada tulang dan sebagainya. Bahkan ya lengkap dengan penjelasan di masing-masing istilah itu. Dalam novel ini penjelasannya diberikan di dalam kurung gitu. Dia menggunakan bahasa daerah lalu diikuti di dalam kurung dengan bahasa Indonesia atau diupayakan cari padanannya dalam bahasa Indonesia. Lalu novel kedua pun yang diterbitkan oleh Balai Pustaka misalnya berikutnya itu novel Siti Nurbaya terbit di 1922 sama. Nah, novel ini yang sangat populer sebetulnya terbitan Balai Pustaka bahkan sampai hari ini gitu. Siti Nurbaya itu sudah menjadi mitos tersendiri, bahkan dikomodifikasi menjadi pariwisata oleh Dinas Pariwisata di Sumatera Barat sana. Novel ini sangat populer ya, sama seperti halnya novel yang tadi Azab dan Sengsara, cuma ini kebudayaannya Minangkabau. Nah, di novel ini pun sama, kita menemukan banyak sekali istilah-istilah daerah, istilah-istilah lokal, di antaranya ya itu angku muda, angku penghulu, lokasi, buah simalakamo yang kita kenal belakangan sebagai buah simalakama, gombang atau tren semacam itu. Dan nah, di novel ini pakai catatan kaki. Istilah-istilah dalam bahasa daerah ini dijelaskan dengan catatan kaki. Di setiap istilah ini muncul. Kepentingannya tentu saja kepentingan Balai Pustaka, karena novel bagi mereka adalah sesuatu yang kepentingannya untuk pengajaran kepada para pembacanya, yang mengajar dengan cara menyenangkan. Maka nilai-nilai yang dianggap luhur itu harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Novel-novel yang tidak bersesuai dengan visi Balai Pustaka tentu saja tidak bisa mereka terbitkan. Lebih banyak novel yang seperti itu. Lalu, nah, ini kondisi seperti ini dalam sastra Indonesia sebetulnya terus berkembang, terus terjadi. Bahasa Indonesia masuk terus-menerus gitu. Bahasa daerah itu bahkan setelah diresmi, kita
mengakui melalui Sumpah Pemuda bahwa ya yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Melayu tinggi atau bahasa Melayu rendah, tapi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan gitu. Nah, dalam Kesana Sastra Indonesia, sejak bahasa Indonesia itu dikukuhkan melalui Sumpah Pemuda misalnya, bahasa daerah dari berbagai penulis di berbagai daerah itu selalu saja masuk, terus saja. Entah itu istilah, entah itu tuturan, dan lain-lain. Nah, ini nyaris nggak bisa dilepaskan. Saya kutip di atas tuh Anai Ubekta. Itu ada rokok nggak gitu, saya mau ngerokok. Oke, lanjut. Nah, dari perkembangan awal sampai kemudian, nah cuma memang agak sepi kemudian wacana mengenai lokalitas itu di sekitar tahun peralihan kekuasaan ya, terutama di tahun awal-awal 60 sampai 66 begitu. Isunya yang terjadi dalam sastra Indonesia yang polemik di antara para sastrawan. Kita tahu di tahun 30-an itu terjadi polemik kebudayaan, lalu di tahun 50-an, 60-an itu muncul berbagai polemik juga antara Lekra, Manikebu, semacam itu. Sebelumnya ada surat kepercayaan gelanggang yang diterbitkan oleh seniman-seniman gelanggang merdeka yang lebih berkiblat pada karya-karya mutakhir dari Eropa, terutama sekali dari Belanda. Kita ingat bahwa surat kepercayaan gelanggang itu menyebutkan mereka tidak lagi sudi untuk mengelap-elap kebudayaan lama, maka sesuatu yang lama dalam hal ini juga termasuk bahasa daerah justru cenderung mereka tinggalkan. Nah, tapi kemudian pada perkembangan selanjutnya di tahun 70-80-an, wacana lokalitas ini justru muncul lagi gitu. Ketika Lekra kalah, PKI kalah dan sebagainya, maka yang muncul, yang berkembang kemudian estetika yang diusung oleh Manikebu. Dalam satu titik kejenuhan, humanisme universal yang diusung oleh Manikebu dari tahun 6 paling tidak sampai tahun 70-an itu juga menemukan titik yang tidak lagi menyenangkan gitu, apalagi ketika muncul isu globalitas yang diusung oleh pemerintah pada saat itu. Kita semuanya tahu Soeharto misalnya pernah mendengung-dengungkan, dan ini masif sekali disebarluaskan kalau Indonesia pada masa itu menuju era tinggal landas gitu, menjadi suatu negara yang dia menjadi bagian dari negara-negara dunia ini. Maka konsep lokal itu sudah tidak ada. Nah, hal ini, konsep globalitas ini justru direspon oleh para seniman, budayawan, dan sebagainya melalui menggali akar lokalitas. Di dalam sastra, ini direspon oleh para sastrawan justru dengan memasukkan lagi unsur-unsur lokal yang mereka hidupi sebetulnya menjadi latar belakang mereka, si para penulis ini sendiri gitu. Abdul Hadi WM misalnya yang menyebutkan ya tahun-tahun 70-an itu tonggak kebangkitan estetika timur, karena dikotomi barat dan timur juga menjadi sedemikian ramai dibicarakan pada periode ini. Nah, tapi di tahun-tahun ini wacana tersebut tuh yang alami pasang surut sampai tahun-tahun 90-an seperti itu, tapi dalam perkembangannya sebetulnya masih terus ada bagaimana para sastrawan di berbagai daerah itu mengukuhi warna lokalnya, memasukkan berbagai unsur lokalitas yang mereka miliki di dalam memproduksi karya sastra Indonesia dalam hal ini. Lalu berikutnya, next. Ya, setelah 1970-an, slide-nya bisa digeser. Nah, ini mereka, paling tidak ini beberapa nama sastrawan yang tahun-tahun 70-an, 80-an itu
menggali-gali akar kebudayaan mereka masing-masing dari daerah di tempat tinggal mereka atau tempat lahir mereka pada masa itu. Ya, Darman Munir dan sebagainya. Di Dayak Kalimantan kita kenal Kori Layun Tampan, diantaranya dengan novel upacara gitu. Di Jawa yang masih populer sampai hari ini ya Pengakuan Pariem, Tonggeng Duku Paruk dan sebagainya itu. Ini tidak hanya di daerah Jawa atau Kalimantan, tapi tersebar sebetulnya hampir di semua kebudayaan lokal yang ada di Indonesia, yang pada saat itu memang sudah memiliki para sastrawannya sendiri yang menulis dalam bahasa Indonesia, tapi banyak membicarakan kultur lokal mereka di daerahnya masing-masing. Dan justru ini memperkaya hasanah sastra Indonesia secara umum gitu. Dia tidak terpusat hanya berbicara mengenai satu wilayah dengan satu kondisi, melainkan dari berbagai kebudayaan, berbagai bangsa-bangsa yang ada di Indonesia itu justru dengan gaya ucapnya masing-masing, dengan bahasa daerah masing-masing yang masuk ke dalam sastra Indonesia ya malah menjadikan sastra Indonesia semakin beragam. Nah, tapi ini masih serupa kecenderungannya karena bahasa daerah yang masuk ke dalam novel-novel yang ditulis itu menjelaskan dengan bahasa Indonesia secara harfiah. Novel upacaranya Kori Layun Tampan misalnya pakai glosarium di akhir novelnya, Tonggeng Duku Paruk juga seperti itu, Pengakuan Pariem edisi sebelumnya pakai catatan kaki. Nah, kondisi yang sama terus berlanjut sebetulnya dan mulai muncul lagi, ramai lagi dibicarakan itu pada Kongres Cerpen di tahun 2005. Pasang surut wacana mengenai sastra lokal dengan bahasa daerah di dalamnya dan sebagainya itu mulai ramai lagi dibicarakan di tahun-tahun ini gitu. Tahun 2005. Nah, ini paling tidak simpulan dari kongres yang mereka lakukan di tahun itu. Dan ya bahasa Indonesia justru di sini malah bahasa daerah dikelola dengan lebih masif untuk kemudian masuk di banyak hal di banyak bagian di dalam karya sastra yang ditulis gitu. Dia tidak melulu hanya berupa dialog antar tokoh, tapi juga sudah masuk ke dalam narasi, bahkan mengukuhkan suasana yang dibangun, pembentukan karakter tokoh dan sebagainya itu justru dikuatkan oleh berbagai istilah atau kosakata berbahasa daerah. Nah, hanya saja sampai momen ini pun semua bahasa daerah itu masih diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia melalui catatan kaki atau glosarium. Nah, ada kecenderungan seperti ini, kemudian saya mencari tahu dengan lebih apa sebetulnya yang bisa dilakukan sebagai seorang penulis cerpen, lalu melahirkan sebuah narasi, lalu bagaimana saya menciptakan narasi itu sendiri, bagaimana saya mengisahkan cerita yang hendak saya sampaikan di dalam novel itu, ya saya mesti membuat strategi tertentu gitu. Nah, maka ketika saya melakukan riset lapangan ke Mentawai, berinteraksi langsung dengan masyarakat Mentawai, lalu kemudian hendak menuliskan karya sastra, dalam hal ini novel, bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Mentawai, yang kemudian akan saya gunakan di dalam novel Burung Kayu, itu banyak menimbulkan pertanyaan, terutama terkait tadi secara sederhananya permukaannya itu adalah catatan kaki atau glosarium, di mana bahasa daerah atau bahasa ibu yang dimiliki oleh para penulisnya itu masuk ke dalam karya sastra. Ada banyak pertanyaan, ini diantaranya sebetulnya sejak kapan kosakata itu harusnya dalam prosa diterjemahkan atau dijelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Padahal kepentingannya dalam menulis sebuah novel. Siapa yang memulai, kepentingannya apa, kaitannya dengan politik bahasa nasional apa. Karena kita juga tahu di satu sisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan misalnya ketika dia
menjadi satu kewajiban di dalam ranah dunia pendidikan berbahasa Indonesia, di sisi lain itu juga ikut berkontribusi terhadap penguasaan bahasa daerah bagi para peserta didik di generasi berikutnya. Artinya berbagai kebijakan pemerintah mengenai bahasa sejak awal itu ya ikut, terutama bahasa nasional itu ya ikut berkontribusi atas apapun yang terjadi kemudian pada bahasa daerah. Lalu saya merasa ini kenapa para penulis di Indonesia sejak tahun 1920-an sampai tahun 2000-an ketika menggunakan bahasa daerah ya masih harus menjelaskannya dalam catatan kaki, harus menjelaskan dalam glosarium, dan itu seolah-olah dianggap lazim begitu saja tanpa pernah lagi dipertanyakan apa sebetulnya dan kenapa, apakah itu hanya satu-satunya cara gitu, tidak adakah cara lain. Nah, lalu saya juga bertanya, kalau sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, lalu untuk apa masih harus menggunakan bahasa daerah gitu? Toh padanannya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Beberapa penulis sudah mulai menulis, melahirkan narasi misalnya atau dialog dalam bahasa, ditulis dalam teks berbahasa Indonesia, terus dia tambahkan keterangan katanya dalam bahasa disebut bahasa daerahnya, tapi teks tertulisnya teks bahasa Indonesia. Nah, strategi itu sudah dimulai juga oleh beberapa orang penulis. Tapi kecenderungan untuk membuat catatan kaki, buat glosarium, menerjemahkan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia itu seolah-olah menjadi lazim dan tidak lagi dipertanyakan. Padahal kalau sudah ada padanannya ngapain nulis pakai bahasa daerah? Nah, puncaknya adalah pertanyaan saya adalah lalu apa tidak ada strategi lain bagi seorang penulis gitu, selain mengikuti kelaziman yang sudah turun-temurun dilakukan oleh para penulis sastra Indonesia sejak tahun 1920-an. Bahkan mungkin saya curiga karya-karya sastra terbitan Balai Pustaka, berbagai kosakata bahasa daerah dicantumkan terjemahannya melalui catatan kaki atau glosarium. Itu adalah kepentingan penerbitan, bukan kepentingan si penulis itu sendiri gitu, atau kepentingan keterbacaan. Artinya sudah bukan milik si penulis, tapi milik bagaimana karya itu bisa dipasarkan, bisa terbaca oleh para calon pembacanya dengan pengandaian pembaca sastra Indonesia adalah yang mengerti bahasa Indonesia dan belum tentu mengerti bahasa lokal. Jadi semuanya harus diantarkan kepada pembaca sastra Indonesia. Nah, ini yang kemudian memicu saya berbagai pertanyaan tadi untuk, ya sudah, saya akan menggunakan bahasa Mentawai dan saya tidak akan menggunakan catatan kaki. Bahasa Mentawai yang saya gunakan di novel Burung Kayu itu dialek Rereket. Mentawai ada 4 kepulauan, ada 4 pulau maksud saya, itu kabupaten kepulauan, dan di 4 pulau itu dialeknya berbeda. Bahkan di Pulau Siberut, salah satunya adalah dialek Rereket. Yaitu saya menggunakan dalam narasi, dalam deskripsi, dalam dialog antar tokoh, dan bahkan ya untuk menjadikan clue bagi seluruh novel saya, ya saya menjadikan tiap subjudul di dalam novel itu dengan berbagai istilah atau kosakata Mentawai yang tidak saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya tidak menerjemahkan ke bahasa Indonesia? Karena beberapa istilah itu memang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau saya harus menjelaskan satu istilah dengan bahasa Indonesia, dengan ketiadaan padanan dalam bahasa Indonesia, maka penjelasan saya bisa jauh lebih panjang dari narasi yang sudah saya buat. Apalagi istilah tertentu yang merujuk pada satu ritual yang sakral dan sebagainya. Nah, lalu saya juga berpikir sebetulnya bahwa teks, istilah-istilah itu bisa dimaknai oleh pembaca novel saya. Itu melalui konteks di dalam cerita itu sendiri. Ketika satu istilah muncul secara berulang, di dalam konteks yang berbeda-beda, si pembaca akan cenderung memahaminya secara pelan-pelan. Sama halnya seperti kita belajar bahasa sebetulnya. Kalau kita terus mendengar 1-2 istilah secara berulang-ulang dalam 1 minggu berturut-turut, toh kita akan tahu juga itu digunakan untuk apa, sekalipun kita tidak tahu secara harfiah kata itu artinya apa. Nah, strategi itu yang saya gunakan dalam penulisan novel. Lalu berikutnya,
Nah, tapi efeknya dari apa yang saya lakukan adalah gegar budaya bagi pembaca itu sendiri. Nah, justru ini memang saya kehendaki semacam itu. Saya tidak ingin mengantarkan sastra Indonesia yang saya tulis dengan membaurkan bahasa Mentawai, dalam hal ini bahasa ibu bagi narator saya, bukan diri saya, tapi bagi narator saya, ke dalam sastra Indonesia. Nah, saya tidak mau mengantarkan Mentawai itu ke hadapan pembaca Indonesia, tapi mau mendorong atau bahkan menenggelamkan para pembaca sastra Indonesia ini ke Mentawai, biar mereka merasakan sendiri, terlibat langsung, sama halnya seperti orang yang pergi ke suatu daerah yang tidak dia kenali sama sekali, menjadi asing sama sekali, tidak dilengkapi perangkat apapun, bahkan pengetahuan kita kadang-kadang tidak berharga sama sekali, kecerdasan kita tidak berharga sama sekali. Nah, kondisi itu yang ingin saya ciptakan di hadapan pembaca sastra Indonesia. Ya, kalaupun kemudian ya efeknya memang terbelah, banyak yang kemudian mempertanyakan ini novel saya menyusahkan untuk dibaca, tidak bisa dimengerti, ya itu kembali lagi kepada si pembaca itu sebetulnya sampai tidak, atau apa yang saya niatkan dalam penulisan novel ini dengan membaurkan bahasa daerah sedemikian rupa tanpa penjelasan, tanpa memberikan arti secara harfiah sampai atau tidak kepada pembaca sastra Indonesia itu sendiri. Dan saya pikir ini percobaan yang bisa saya lakukan, yang saya kira dari penelusuran saya tidak dilakukan oleh penulis lain, dan penulis lain cenderung lebih banyak ya menggunakan berbagai bahasa daerah yang mau mengikuti saja dengan kelaziman yang sudah ada gitu, yaitu menerjemahkan secara harfiah. Ya, barangkali begitu dari saya. Terima kasih banyak Bu Anita, Masura Bagata kalau kata orang Minang. Iya. Ya, terima kasih banyak Kang Nidu. Ya, benar banget ya kawan-kawan udah semua. Kalau ada yang penasaran sama novelnya Kang Nidu, boleh dicari, boleh ditanya nanti langsung jawab Kang Nidu ya. Saya merasakan gegar budaya 2 kali Kang Nidu ya. Pertama, saya merasakan gegar budaya ketika saya dapat kesempatan pergi ke Padang, itu tempat lahir bapak saya. Saya tidak bisa bahasa Padang. Jadi saya gegar budaya karena tidak paham sama sekali, karena mereka tidak ada yang berbicara bahasa Indonesia sama sekali. Ternyata ketika sampai sana, gegar budaya kedua kali adalah ketika membaca novel Kang Nidu. Jadi efeknya sama. Nah, tapi bikin penasaran. Nah, buat yang mau bertanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:44, saya akan membuka pertanyaan untuk satu orang penanya yang sudah dengan setia dari tadi mengangkat tangannya secara virtual kepada host. Saya minta izin untuk membuka pelantang punya Milda Amini. Terlihat? Atau saya yang membiarkan, membukakan? Oke. Milda, silakan. Iya, jelas Mbak suaranya. Jelas. Oh, kurang jelas, bisa lebih dekat ke pelantang, mikrofon. Sudah jelas? Ya, cukup. Tapi agak Ya, maaf Mbak. Ya. Kurang kedengeran, Milda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda. Agak keras sedikit, Milda. Baik, nama saya Milda. Asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan, dan sekarang mahasiswa tingkat akhir program studi sastra Indonesia di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Saya ingin bertanya kepada Bang Nidu Paras. Saya suka sastra dan senang menulis, entah itu sajak maupun puisi. Nah, saya pernah mencoba membuat novel baru berbentuk draft sih, namun untuk menjaga konsistensi dalam menulis itu sulit sekali bagi saya. Kadang sehari semangat buat nulis, besoknya dipending, begitu terus. Jadi jauh dari kata selesai. Nah, kira-kira
ada tidak kunci menjaga konsistensi menulis, dan mungkin ada tips-tipsnya dari Bang Nidu Paras buat saya khususnya dan buat para pendengar pada umumnya. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Buat Kang Nidu, pertanyaannya tadi kunci menjaga konsistensi menulis, kebanyakan juga ya kalau jadi Kang Nidu, bagaimana bisa berbagi mungkin ketika sedang menulis novel Burung Kertas? Masing-masing orang punya cara yang berbeda sebetulnya. Masing-masing penulis punya kecenderungan yang berbeda untuk bagaimana dia menjaga dirinya untuk tetap konsisten menulis. Tidak semua orang bisa melakukan cara yang sama. Artinya kamu mesti mencari tahu dalam dirimu apa yang bisa membuatmu suntuk menekuni sesuatu gitu. Kalau saya secara pribadi ketika sudah tidak lagi menyenangkan untuk menulis, ya saya pergi saja nongkrong, itu ngopi dan lain-lain. Mungkin nyari teman kencan dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau saya merasa harus menyelesaikan sebuah naskah dengan deadline tertentu, saya bisa hanya mengurung diri selama 1 minggu, 2 minggu dan tidak keluar kamar sama sekali gitu. Jadi aktivitas saya hanya depan laptop, kasur, kamar mandi. Udah hanya di situ saja. Semua makan, minta teman dibeliin, minum, minta kopi dibeliin teman, atau GrabFood, atau GoFood, dan sebagainya. Dan itu bisa bertahan 7 hari, 10 hari, 1 bulan saya bisa seperti itu gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa mampu melakukan itu. Nah, artinya ketika setiap orang sih punya sebetulnya caranya sebagai seperti apa. Kalau saya menawarkan cara saya kepadamu, belum tentu kamu bisa melakukan itu. Jadi sebetulnya mungkin senangi aja dulu, cintai dunia menulis itu, dan bawa catatan kemana-mana, catat apapun yang ingin kamu catat. Catat apapun yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu rasakan, dan catatan-catatan itu sekalipun tidak menjadi apa-apa, itu akan menjadi sesuatu yang berharga dalam proses berlatih menulis itu. Sekalipun hanya 1 kalimat, 1 paragraf, tidak pernah jadi cerpen, tidak pernah jadi puisi. Tapi karena dilatih terus-menerus, ya selama 1 tahun misalnya kamu hanya nulis setiap hari 1 paragraf tidak menjadi apa-apa, barangkali setelah 1 tahun 1 paragraf itu entah bisa kamu kembangkan sedemikian rupa malah jadi novel. Jadi tidak perlu memaksakan diri juga sebetulnya kalau memang masih dalam tahap ini antara senang tidak senang, kecuali posisinya dalam harus nulis karena dibayar lalu deadline gitu. Itu harus diselesaikan karena tanggung jawab. Artinya ada konsekuensi lain yang ditempuh untuk proses menulis yang berbeda. Kurang lebih seperti itu sih kalau saya secara pribadi. Ya, baik. Kesimpulannya kalau tidak ada support system yang bagus harus ada keterpaksaan ya Kang Nidu ya. Ya, kadang-kadang mungkin cari deadline gitu. Iya, keterpaksaan ada deadline, tagihan. Ada tagihan, ada ya apapun lah itu gitu. Atau support system, teman-teman yang mau kirimin GoFood ya, kirimin kopi. Nah, itu dia. Biar kamu ngurung diri di kamar saja, tapi teman-temanmu yang menyediakan semua fasilitas untukmu, makan, minum, ngopi, dan lain-lain, kamu nggak usah kemana-mana. Ya, baiklah Kang Nidu. Baik, karena ini masih ada waktu sedikit lagi, saya mau kasih kesempatan untuk 1 orang penanya. Kang, namanya Kizing Azifa. Saya berikan kesempatan, silahkan. Pertama ke Nidu ya, strateginya gimana supaya negosiasi dengan penerbit supaya bahasa daerah itu kemudian tidak harus dibikinkan glosarium, karena pengalaman saya ketika menulis novel memasukkan bahasa daerah saya harus debat panjang, itu akhirnya saya kalah dengan penerbit, terpaksa saya harus bikin penjelasannya, harus bikin catatan kaki. Nah, Nidu strateginya seperti apa dengan penerbit sampai berani mempertahankan ini tidak perlu lagi diperjelaskan kayak gitu. Kemudian kedua dengan Darwin.
terkait tadi penggunaan bahasa daerah di film Saija Adinda 40-60%. Kenapa tidak harus 100% aja dengan bahasa daerah? Kalau alasannya dengan arus kebutuhan penonton luar, saya rasa film Parasit bahasa Korea bisa ditonton juga sama orang Indonesia kayak gitu, karena ada terjemahannya kayak gitu, bisa ada terjemahannya. Ini juga nanti Nido, apakah dalam film harus ada penerjemahan segala macam kayak gitu, harus diperjelas juga atau seperti apa? Nido juga harus menerangkan juga di film seperti apa tuh ketika dialeknya bahasa luar, apakah harus diterjemahkan, perlu nggak penerjemahan kayak gitu, subtitle kayak gitu, perlu nggak di film? Atau biarkan saja kayak gitu film dengan dialeknya seperti itu kemudian tidak diterjemahkan. Saya kebayang kalau nonton film India nangis penontonnya karena nggak ngerti artinya. Mungkin itu aja, langsung itu aja. Ya, hatur nuhun Mang Kijing. Mang Kijing ngapain harus kalah sama penerbit atau finish? Ini Mang, sebetulnya apa yang saya lakukan itu bukan melulu strategi saya sebagai penulis ngobrol dengan penerbit, tapi lebih pada bagaimana strategi teks di dalam novel yang saya lakukan. Kenapa saya berani tidak menerjemahkan semua istilah itu? Karena sebetulnya kalau dibaca secara utuh novel saya, pembaca akan paham dengan sendirinya istilah-istilah itu. Saya melakukan repetisi untuk satu istilah di banyak bagian. Saya melakukan pengulangan untuk mengukuhkan makna, misalnya di satu tempat ketika saya menyebut si kere, itu pembaca akan masuk ke dalam pengertian si kere itu sepertinya sosok seseorang. Di bagian yang lain mulai terbayang sepertinya dia dukun. Di tempat yang lain mulai tergambar, sepertinya dia malah tabib yang melakukan pengobatan. Tapi di sisi lain juga ada deskripsi, ada narasi. Kalau si kere memiliki satu kekuatan supranatural untuk berbicara dengan tokoh leluhur dan sebagainya. Nah, itu dibuat sedemikian rupa di dalam struktur novel saya yang pelan-pelan gitu masuknya. Bagaimana setiap istilah yang saya gunakan kemudian maknanya bisa tertangkap juga oleh si pembaca. Apalagi istilah-istilah yang hanya ujaran yang katakanlah yang hanya untuk ya atau tidak, hal-hal semacam itu, atau ujaran-ujaran yang sebetulnya biasa saja digunakan sehari-hari oleh kita, seperti hey, halo, hal-hal semacam itu. Nah, karena itulah yang membuat yang saya tawarkan kepada penerbit saya. Jadi mereka tidak bisa nolak, tidak bisa memaksa saya harus mencantumkan catatan kaki atau glosarium. Karena sepanjang penulisannya saya punya strategi. Ngapain harus saya cantumkan lagi? Kepentingan penerbit tentu saja. Pertama adalah kepentingan penjualan. Jadi motifnya sudah motif ekonomi dong, bukan lagi motif karya itu sendiri. Sementara saya sebagai penulis ya di satu sisi punya ego, atau jangan ego lah, namanya ideologis gitu. Di satu sisi kan kita mempertahankan apa yang kita ciptakan itu untuk ya sesuatu yang kita tawarkan. Nah, karena yang saya tawarkan kepada pembaca sastra Indonesia adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh penulis sastra Indonesia. Dalam hal ini memasukkan unsur bahasa daerah dengan cara sedemikian rupa. Lalu saya berdebat panjang lebar dengan penerbit dan editor saya, mereka bisa menerima itu. Kalau Kang Kijing belum bisa berdebat dengan editor dan penerbit Mang Kijing, berarti Mang Kijing memang belum menggunakan strategi tertentu untuk menyusun teks dan memasukkan istilah atau kosakata daerah di dalam novel itu sendiri. Artinya setiap kosakata, setiap istilah di dalam novel yang dibuat Mang Kijing sebetulnya mudah saja langsung ditulis dalam bahasa Indonesia gitu. Karena barangkali padanannya juga sudah ada dan sebetulnya tidak perlu diganti pakai bahasa daerah juga tidak masalah. Malah ketika ada bahasa daerah menjadi catatan kaki atau menjadi glosarium mengganggu kelancaran pembaca, karena si pembaca harus ngecek glosarium, balik lagi ke halaman sebelumnya, ngecek catatan kaki, balik lagi ke paragraf sebelumnya, begitu berulang-ulang. Nah, itu kan beberapa hal yang justru menjadi pertimbangan dalam diri saya ketika saya melakukan penciptaan novel Burung Kayu gitu.
Kenapa saya melakukan itu? Karena ketika saya di lapangan, masyarakat yang saya hadapi, orang Mentawai, itu melakukan hal yang sama. Mereka itu berbicara dengan repetitif. Orang sedang ngomong ditimpali oleh orang yang sedang diajak bicara di tempat yang sama, itu dengan kalimat yang sama. Gitu. Bahkan mereka untuk mengatakan sesuatu itu 1 hari, 2 hari, mereka tidak mengatakannya seperti itu, atau sangat lama itu mereka tidak mengatakan sangat lama, enggak. Kalau dari pagi hujan, sampai siang hujan, sore masih hujan, sampai malam hujan, mereka hanya akan mengatakan hari ini itu hujan gitu. Mereka tidak mengatakan pagi sampai malam hujan, enggak. Kalau mereka akan mengatakan jauh, orang itu perginya jauh ke bukit, ke gunung, dan sebagainya. Mereka akan mengatakan laki-laki itu pergi gitu. Jadi sebanyak apa kata pergi yang mereka gunakan, itu menunjukkan semakin jauh dia bepergian. Nah, karena kondisi semacam itu yang saya temukan di dalam masyarakat Mentawai, itu juga yang mempengaruhi saya ketika mengkonstruksikan struktur novel ini sebetulnya. Mau tidak mau, keadaan masyarakat, bagaimana mereka berekspresi melalui bahasa mereka yang saya ambil sedemikian rupa untuk justru mengkonstruksi novel Burung Kayu yang saya lakukan. Kurang lebih seperti itu sih yang saya lakukan, Mang Kijing. Jadi satu mungkin terakhir mungkin gini, kepentingannya apa? Kalau kalah sama kepentingan pasar, ya Mang Kijing akan selamanya kalah. Kalau saya nggak mau. Kepentingan pasar itu kepentingan pembaca, kepentingan penjualan, kepentingan penerbit. Kalau kepentingannya adalah kepentingan saya sebagai penulis, dan saya ingin menawarkan sesuatu kepada pembaca sastra Indonesia, maka saya harus sanggup mempertahankan apa yang saya inginkan. Dengan tentu saja, dengan argumen yang memadai, dengan struktur karya yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kenapa bentuknya seperti itu? Karena ya itu tawaran-tawaran yang bisa dilakukan oleh setiap penulis, setiap pelaku kreatif, saya pikir tidak hanya dalam ranah sastra, tapi juga dalam bidang yang lainnya, film dan sebagainya. Tambahan kalau soal film, apakah tidak diterjemahkan? Ya, lagi-lagi banyak cara. Kepentingannya apa? Gitu? Kalau kepentingannya memang untuk dipahami oleh sebanyak-banyaknya orang, ya tulis dengan bahasa yang sederhana, atau film bahasa daerah ya kasih terjemahannya, kasih subtitlenya. Tapi kalau kepentingannya bukan itu, bukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pembaca atau sebanyak-banyaknya penonton, artinya ada sesuatu yang ditawarkan. Artinya kita juga boleh melakukan pilihan-pilihan atau membuat pilihan-pilihan untuk ditawarkan kepada penonton, untuk ditawarkan kepada pembaca. Itu sih Bang Ringkin bagi saya, Mang Kijing, Mbak Anita. Iya, baik. Ya, kembali lagi ya Kang Indu ya. Pilihan kembali kepada penulis. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Kang Darwin Mahesa. Penggunaan bahasa di film Seja Adinda 40% dan 60%. Kata Kang Kijing, kenapa tidak bahasa daerah semua? Silakan, ya. Kang Darwin. Ya Kang Kijing, sebenarnya saya pengen banget untuk membuat film yang 100% bahasa daerah. Cuma lagi-lagi saya terkadang kesulitan mencari sama dengan Dinas Pariwisata Cilegon, dan dia menyetujui untuk menggunakan bahasa daerah di film Golok ya. Kebetulan Kang Kijing juga penulisnya. Kalau untuk film Seja Adinda ini agak sulit sekali Kang Kijing. Saya yang bekerja sama dengan Kremov itu meminta untuk bisa lebih banyak dipahami, walaupun kami sudah mencoba bahwa dengan bahasa menggunakan subtitle gitu. Mitra kerjasama kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga dari beberapa perusahaan swasta, yang mana mereka
meminta film ini juga banyak ditonton oleh kalangan begitu. Yang kedua, faktor kedua itu tentang karakter dan penokohan sih Kang Kijing. Karakter di sini bukan hanya Saijah dan Adinda yang berasal dari desa di Lebak, tapi juga ada Maksa Velar, dan kemudian ada karakter-karakter lain yang Saijah temukan di Batavia begitu. Secara logika, ketika Saijah berangkat ke Batavia dari desa di Lebak, otomatis di Batavia tidak menggunakan bahasa Sunda begitu Kang. Nah, jadi bahasa karakter juga dan cerita juga membuat pertimbangan kami untuk mengenai bahasa ini kenapa 40% dan bahasa Indonesia 60%. Bahkan awalnya pun ada bahasa Belanda, tapi kami hapus karena memang kami menginginkan ini lebih ke Indonesia begitu. Kemudian yang ketiganya adalah audiens, agar dimengerti dari audiens dari berbagai umur, baik yang usia anak kecil, remaja, dewasa, itu bisa mengerti di berbagai daerah. Terus kepentingan juga membuat kita mempertimbangkan mengapa bahasa Sunda harus 40% dan bahasa Indonesia 60%. Ya walaupun begitu, setidaknya kami sudah berusaha untuk mempromosikan bahasa daerah ke dalam medium film layar lebar, dan kami sih berharap dengan adanya bahasa yang walaupun dinilai sedikit, tapi juga bisa mempengaruhi mereka para penonton. Begitu, Kang. Baik ya, itulah jawaban dari Kang Darwin Mahesa. Terima kasih banyak. Novel yang menggunakan bahasa daerah. Ini ada yang mau bertanya, namanya Sanjaya. Host, saya minta tolong untuk dipersilahkan berbicara. Silakan Sanjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kak. Ya, nama sama asal dari mana ya? Ya, nama saya Sanjaya. Saya dari Keramat Watu. Sekolah di STKIP Situs Banten. Baik. Mau bertanya kepada siapa? Ke pembicara kedua itu, Kak. Kang DC. Oke, Kang DC Aryadi. Oke, baik. Silakan. Izin bertanya, Kang DC, bagaimana cara kita melestarikan bahasa Jawa? Sedangkan logat bahasa Jawa Banten sendiri itu belum terlalu kita ketahui gitu. Oke, baik. Kang DC, masih tersambung? Atau kita terima penanya, kita terima 2 penanya lagi ya sebelum dijawab. Selanjutnya Nina Aulia, silakan. Host. Buat Mbak Nina, boleh? Baik, tadi nggak bisa nggak bisa ditekan. Iya betul, hanya diizinkan host. Silahkan, Ya. Mbak Nina, dari mana? Ya, nama saya Nina Aulia Fitriani dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Baik, mau bertanya kepada siapa? Kepada Kang Dese. Oh baik, silahkan. Apakah Kang Dese itu ada kesulitan dalam berbahasa ketika syuting Saijah Adinda? Karena dilihat dari latar belakang sendiri, Kang Dese itu bukan asli Lebak ya. Bukan asli Lebak. Dan kenapa Bang Dese itu selalu menggarap mengenai seputar Maksa Velar, baik itu Muftatulis, Saijah Adinda, ataupun yang lain-lainnya. Gitu. Dan satu lagi, kenapa Bang Dese tertarik dengan bahasa Sunda Banten, khususnya daerah Lebak? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Nina. Selanjutnya, saya biarkan host untuk memilih mau siapa. Baik, silahkan yang sudah dibuka pelantangnya boleh berbicara. Saya ya Bu ya? Iya, silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Indrayana dari Pandeglang. Tepatnya saya bekerja di SMP Negeri 1 Angsana Pandeglang dan mengajar pelajaran bahasa Sunda. Jadi begini, untuk judulnya itu Pembertahanan Bahasa Ibu dalam film dan novel ya Bu ya.
berkaca di lapangan, Bu, berkaca di lapangan memang untuk saat ini penggunaan bahasa ibu terutama bahasa Sunda Banten di Pandeglang di sekolah-sekolah itu semakin tergerus, Bu, semakin tergerus dikarenakan mungkin ya entah itu politis ya, apakah pelajaran muluk bahasa Sunda itu penting atau tidak, atau mungkin karena tertimpa oleh muluk yang lain. Itu satu mungkin kesulitan yang saya hadapi. Jadi dan sangat sedikit sekali guru bahasa Sunda yang ada di Pandeglang yang asli berasal dari jurusan pendidikan bahasa Sunda. Pertanyaannya semoga apakah nanti dari Kang Darwin, apakah mungkin nanti ke depannya Kang Darwin tertarik untuk menggarap sebuah film yang berhubungan dengan pendidikan, Pak? Pendidikan tentang sekolah ataupun tentang situasi pada saat ini tentang pandemi corona. Tetapi penggunaan filmnya itu full bahasa Sunda Banten, entah itu bahasa Sunda Banten yang dipakai di Lebak ataupun dipakai di seperti itu. Saya sangat mengapresiasi sekali bahwa sekarang mulai tumbuh film-film yang menonjolkan kearifan lokal, terutama di Banten ya, dimulai dari yang saya tahu itu film Ambu ya, lalu sekarang Saijah Adinda, dan saya sangat tertarik, penasaran untuk menonton film Saijah Adinda ini. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kedepannya Kang Darwin tertarik untuk menggarap sebuah film yang berhubungan dengan pendidikan, di mana bahasa dalam film tersebut adalah bahasa Sunda Banten yang nantinya mungkin kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir, pemutaran film ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah atau mungkin di mana mungkin pempertahanan bahasa ibu melalui film ataupun novel akan cepat tersampaikan kepada anak-anak gitu ya. Jadi sekarang itu anak-anak lebih menggemari sesuatu yang berbau teknologi. Seperti sekarang kan BDR ya, pasti anak selalu memegang HP atau gitu. Jadi apapun YouTube gitu ya. Jadi mohon sekali lagi ke Kang Darwin, ada kiranya ada semacam apa itu pesan saya mungkin ke depannya apakah menggarap. Terima kasih Bu Anita dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Denny. Baik. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Kang Darwin Mahesa ya. Kang Darwin, tadi ada pertanyaan dari Pak Denny tentang apakah nantinya ke depannya Crime of Pictures itu tertarik untuk menggarap film terkait dengan pendidikan atau terkait dengan pandemi yang sekarang sedang terjadi, tapi menggunakan bahasa daerah, atau bisa juga menggarap film khusus untuk anak-anak. Oke, silahkan Kang Darwin. Ya, silahkan Kang Darwin. Ya. Sebenarnya semenjak awal mendirikan organisasi atau Crime of Pictures ini, memang kami punya visi misi untuk mengembangkan film-film dengan tema kearifan lokal. Salah satunya memang bahasa. Jika ditanya ke depan akan membuat film tentang pendidikan atau bahasa Banten, tentu saya akan memproduksi itu gitu. Karena film bukan hanya sekedar jadi bagian hobi, tapi juga ada visi misi yang memang ingin kami berikan kepada generasi milenial khususnya tentang kearifan lokal, tentang kedaerahan begitu. Karena begini, kita dari tim filmnya pun sendiri bahkan mencoba selalu mempelajari bahasa-bahasa yang justru kami berada di daerah, tapi kami juga kadang kurang paham dengan bahasa itu begitu. Jadi kami sebelum membuat film, sebelum melestarikan bahasa itu, tentu dari diri kami sendiri yang akan belajar gitu. Nah, karena film juga menjadi salah satu cara atau produk di masa sekarang untuk mempromosikan, untuk mempertahankan bahasa. Karena kita lihat, misalkan
seperti film drama Korea. Banyak orang-orang yang nonton drakor dan mereka mengikuti gaya-gayanya, trennya gitu. Kenapa enggak kita bikin film yang memang mengangkat daerah, misalkan bahasa Sunda Banten atau bahasa Jawa Serang begitu. Dengan gaya-gaya di sini, khas tradisi-tradisi di sini itu juga akan menjadi bagian yang sangat menarik. Nah, tentunya saya dan Kremov tentu tidak bisa sendiri. Butuh peran kerjasama dari elemen pemerintah, masyarakat untuk mendukung itu semua gitu, untuk mengerjakan itu semua, karena untuk memproduksi satu film pun kami sangat butuh sekali support bukan hanya dari kami pembuat film tapi juga dari instansi pemerintah, swasta ataupun masyarakat setempat begitu sih. Baik, ya terima kasih Kang Darwin. Semoga tadi Kang Denny jawabannya sudah terjawab ya. Game of Pictures memang nampaknya fokus ya ke konten-konten lokal. Jadi kita berdoa saja semua ke depannya nanti akan ada kreasi baru atau film-film baru dari Game of Pictures yang bisa menyaingi drama-drama Korea yang ada di luar sana. Nanti anak-anak muda, anak-anak milenial akan kegandrungan film-film bernuansa lokal yang diciptakan oleh Game of Pictures ketimbang film-film drama-drama yang sekarang beda. Ya, amin. Selanjutnya ada 2 pertanyaan untuk Kang DC. Kang DC sudah terhubung kembali. DC tadi ada 2 pertanyaan. Pertama dari Sanjaya. Bagaimana cara mempelajari bahasa Jawa Serang jika kita belum mengenal soal ini? Maksudnya soal bahasa Jawanya. Dialeknya belum pasti dialek bahasa Jawa itu. Bagaimana caranya? Terus yang kedua dari Nina, apakah Kang DC saat syuting itu ada kesulitan mempelajari bahasa Sundanya? Karena Kang DC aslinya bukan orang Banten ya, tapi bisa menggunakan bahasa Sunda ketika di film. Lalu pertanyaan lanjutan juga dari Nina, itu kenapa tertarik dengan bahasa daerah yang ada di Banten? Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan sebelum Nina tadi dengan Kang siapa? Kang Sanjaya. Kang Sanjaya dari Serang, dari bagaimana kita bisa menggunakan bahasa. Coba ulangi pertanyaan tadi Mbak Nita sebentar. Jadi bagaimana caranya mempelajari bahasa Jawa Serang atau bahasa Jawa Banten mungkin ya, jika belum mengenal bahasa Jawa pas Jawa dialek Banten itu yang pas itu yang seperti apa mungkin maksudnya? Oke, terima kasih Kang Sanjaya. Saya akan kembali bertanya sama Kang Sanjaya sebetulnya terkait Kang Jaya, apakah komunitas masyarakatnya adalah Jawa Serang, Getol Serang, apakah masyarakat urban yang ada di sana? Nanti jika hidup di tengah-tengah masyarakat Getol yang menggunakan bahasa Serang, saya yakin kok akan menguasai bahasa Jawa Serang tersebut. Tapi jika di rumahnya saja masih menggunakan bahasa Indonesia, bukanlah bahasa ibu, ya bukanlah bahasa ibu. Karena bahasa ibu yang dari daerah, karena bahasa ibu itu kan ada 2, ada bahasa ibu yang berbahasa Indonesia, ada bahasa ibu yang bahasa daerah. Jadi 2 kategori besar ini yang harus kita pisahkan. Nah, pertanyaannya akan saya kembalikan lagi sama Kang Sanjaya. Apakah Kang Sanjaya di rumahnya itu menggunakan bahasa ibu daerah? Inti poinnya itu sebetulnya. Kita akan menemukan berbagai kesulitan nanti jika bahasa ibunya Kang Sanjaya itu ternyata adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi ini bisa dikolaborasikan jika Kang Sanjaya di rumahnya tidak menggunakan bahasa, tidak diperkenalkan dengan bahasa ibu yang kategori bahasa daerah, tapi lingkungan masyarakatnya adalah komunitas masyarakat daerah yang menggunakan bahasa Jawa Serang. Seperti halnya saya yang tinggal di Rangkas. Istrinya orang Palembang, saya orang Bengkulu. Tapi saya memaksakan diri untuk menggunakan bahasa lokal, bahasa Rangkas. Aing dia, kemana dia? Itu saya kalau ngomong ke anak saya seperti itu. Jadi saya tidak memperkenalkan bahasa Palembang, tidak menggunakan bahasa Bengkulu. Nanti dia pikirannya akan pecah, nanti dia akan bersahabat, akan susah dengan kawan, dengan tetangganya, dengan sekolah. Dan juga akan komunikasi dia dengan sesama lingkungannya agak susah. Yang satu menggunakan bahasa Palembang, yang ini bahasa Bengkulu. Ya kan, apalagi kalau kita lagi makan bersama menggunakan bahasa Indonesia, ini yang mau dipelajari yang mana gitu ya kan. Makanya saya tetap memaksakan, saya harus memaksakan kalian di mana di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, saya bilang gitu ya kan. Kita ini kita berada di Banten, Sunda Banten. Ya kita menggunakan bahasa dari kecil, anak-anak saya lahir
saya ajak mereka komunikasi dengan bahasa Sunda. Bukan mereka tidak bisa menggunakan. Kalau menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum sekolah, setiap hari mereka bertemu dengan menggunakan bahasa nasional. Nah, jadi kemudian bagaimana lingkungan masyarakat kita juga? Ya kan, apakah lingkungan masyarakat kita getol dengan bahasa daerah atau 50-50 atau 30% ataupun berapa persen masyarakat yang ada di lingkungan kita yang menggunakan bahasa daerah? Sebelum kita masuk, bagaimana kita mempelajari secara getol bahasa daerah Jawa Serang tersebut. Nah, jadi akan dikembalikan lagi bagaimana kita di rumah diajarkan dengan dikenalkan dengan bahasa daerah, bahasa ibu. Sebetulnya berangkatnya dari sana, fondasinya dari sana. Begitu sebetulnya ini nyangkut ini dengan pertanyaan Kang yang dari Pandeglang tadi, Kang Denny ya. Kang Denny. Dan tidak sebetulnya persoalan bahasa daerah yang di sekolah itu juga dari dulu sejak sudah ada dari STKIP Setiabudi, STKIP Situs Banten yang melahirkan guru-guru di Provinsi Banten itu juga sudah banyak mengeluh terkait dengan penggunaan mengenalkan. Saya bilang kenapa mesti dikenalkan? Mereka menggunakannya saja tidak kok gitu ya kan. Apakah orang tua mereka menggunakan bahasa Sunda Lebak? Apakah orang tua mereka menggunakan Sunda Pandeglang di Pandeglang? Tidak juga kok. Mereka malah menggunakan bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa orang tuanya Menes, bapaknya Bojong, tapi di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia. Dia kembali ke masyarakat. Nah, sebetulnya akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Kita tetap akan menemukan seberapa hebat pun kita mengajar di sekolah tentang bahasa daerah. Jika tidak dikembalikan kepada pembinaan keluarga dengan menggunakan bahasa ibu, akan pesimis saya bahwa bahasa daerah itu dikuasai secara maksimal oleh murid-murid kita di sekolah. Kita hanya bisa mampu mengenalkan, seperti Kang Darwin, praktisi perfilman. Saya penulis saat ini saya juga sedang meneliti tentang Sang Hyang Sirah, tentang kitab-kitab Sang Hyang Sirah, terus banyaklah yang saya teliti. Jadi beberapa tulisan ini sebetulnya saya ngambil tukilan-tukilan dari beberapa tulisan saya yang sedang saya buat ini, karena saya dalam beberapa bulan ke depan ini harus launching buku terkait dengan kosmologi Sunda Banten 2, karena pertama sudah ditulis sama saya lupa ya. Nah, sebetulnya pada Kang Denny Sanjaya juga persoalan itu akan kita kembalikan. Sehebat apapun guru, sekelas apapun guru profesor yang ngajar di SD, jika tidak dibantu oleh pembinaan keluarganya, saya pesimis. Pengenalan bahasa daerah, maknya saja kalau arisan bahasa lu gue. Maknya aja kalau di majelis taklim, udah dah. Gitu ya kan, bagaimana anaknya di rumah, apalagi kita di sekolah. Nah, di sekolah saja mereka tidak dikhususkan untuk menggunakan misalnya bahasa di sekolah harus menggunakan bahasa daerah pada setiap hari Sabtu misalnya. Itu tidak pernah dilakukan. Nah, jadi kemungkinan kita akan bertemu dengan persoalan-persoalan itu lagi. Toh pada prinsipnya kita kembali bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang dikenalkan sejak anak itu lahir. Bahasa ibu kategorinya ada bahasa nasional dan ada bahasa daerah. Seperti itu. Iya, nah, ibunya mau mengenalkan bahasa mana nih? Ya. Iya, nah, terus sekali. Kemudian terkait dengan Nina nih, Nina mahasiswa saya tuh kayaknya tuh. Kayaknya iya. Tapi tadi kayak dari STKIP Kang. Nah, duta bahasa dia. Jadi begini Nina. Ya. Apakah saya menemukan kesulitan dalam mendapatkan peran dalam sebagai Demang dalam film Saijah Adinda ini? Kesulitan tentu banyak, tapi persoalan bahasa, karena saya menganggap bahasa itu adalah kegiatan sehari-hari, karena kelakuan saya adalah kelakuan berbahasa. Kelakuan saya kelakuan berbahasa. Halo? Ya, teruskan Kang, masih terdengar. Iya, kelakuan saya adalah kelakuan berbahasa, kegiatan saya kegiatan berbahasa. Setiap sehari saya ngomong bahasa Rangkas, ya kami nyahona eta-eta keneh gitu ya kan. Jadi sebetulnya hal yang ketika Kang Darwin nges nyieun naskah eta, aing geus nyaho gitu misalnya. Gitu. Jadi tinggal penerapannya saja ketika berhadapan dengan kamera ya kan, dengan dialog sehari-hari tentu berbeda. Hanya persoalan teknis gitu. Karena saya setiap hari juga dengan kawan-kawan di kampung literasi, bedah buku, kelas nulis dan lain-lain, ya saya tidak akan banyak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya kesulitan-kesulitan itu tentu ada. Kesulitan paling utama ketika dialog sehari-hari
ya saya berhadapan dengan lawan bicara, tapi ini saya berhadapan dengan 2 poin, 1 kamera, satu kamera, berhadapan dengan lawan main saja. Yang ketiga ini saya harus berhadapan dengan sutradara. Jadi mata saya kan, fokus saya kan terbagi, kesulitannya sebetulnya itu saja. Iya, baik. Ada Jadi lagi ya pertanyaan? kalau kesulitan tidak terlalu sulit ya Kang DC, karena Ya. sehari-hari sudah berbicara menggunakan bahasa Sunda mungkin ya di keseharian dan di komunitas. Terus ya masih bicara. Mungkin sedikit tambahan Mbak Nita. Ya, silakan. Sedikit tambahan informasi aja bahwa kita harus bangga dengan bahasa Banten, bahasa dialek Banten, karena tahun ini juga ada film dengan bahasa Banten lagi digarap oleh production house For Color. Itu production house lagi banyak mendapat penghargaan ya. Terakhir filmnya Kecubut-Tumbuh Indahku, Abrakadabra, itu banyak festival. Sekarang ada film yang lagi mereka garap, dialeknya 90%. 90% itu bahasanya bahasa Jawa, dialek Banten dan Sunda Banten. Yang 10% itu isinya puisi bahasa Indonesia yang tidak bisa diterjemahkan. Karena memang aslinya dialeknya membaca puisi itu tidak diterjemahkan. Tapi dialeknya semuanya bahasa Banten. Semoga bahasa Banten semakin dikenal. Film ini rencananya akan diputar pertama di Singapura dan kemudian di Perancis. Karena untuk festival. Apa judulnya, Kang? Judulnya masih saya rahasiakan karena nggak boleh. Saya diajak terlibat kemarin harus melatih talentnya selama 3 bulan. Melatih bahasa mereka dan mereka harus nginep di Serang segala macam. Pemain-pemainnya diantaranya adalah pemain pemenang FFP mengafatkan yang Kecubut-Tumbuh Indahku ikut main, Nova Eliza, kemudian Yan Tiara dan sebagainya, banyak. Ini tadi informasi bahwa Banten sekarang mulai dilirik PH-PH di nasional. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Kizing. Nah, setelah pertanyaan terakhir tadi, acara kita secara diskusi bincang dan ini akan segera kita usaikan. Akan tetapi sebelumnya saya mau minta bantuan dari Kang Darwin, Kang Nidu sama Pak Halimi untuk memilih satu orang dari 1, 2, 3 dari kelima penanya. Dari penanya pertama Sanjaya, kemudian Nina, Denny, Milda dan Kizing. Mohon memilih satu penanya untuk mendapatkan hadiah dari kita, tiket menonton Saijah dan Adinda nanti di bulan Maret. Insya Allah. Wah, ini ada giveaway-an. Masing-masing satu ya. Kang Nidu pilih satu, ya ada giveaway-nya. Kang Nidu satu, Kang Darwin satu, dan Bapak Halimi Hadibrata satu. Kemana milihnya? Kang DC diwakili oleh Kang Darwin ya. Kita mulai dari Pak Halimi dulu mungkin ya, Pak Halimi. Silakan Pak Halimi. Saya pilih satu. Saya pilih Pak Denny Indrayana. Pak Denny Indrayana, oke. Iya. Baik. Kemudian Kang Darwin mau memilih siapa? Ini 2 ya? Kang baik. Kang Zian hari ini Kang Nidu, Sanjaya, Nina dan Milda. Baiklah, jadi pemenang hadiah dari tiket nonton Saijah dan Adinda nanti di bulan Maret itu Kang Denny Indrayana, Milda dan Kizing. Mohon menghubungi pihak kantor bahasa Banten dan akan lebih lanjut. Baik, kawan-kawan dari generasi muda Provinsi Banten, terima kasih banyak untuk Kang Darwin Mahesa, Kang DC Aryadi, Kang Nidu Faras, semoga sukses selalu. Terima kasih juga kepada Bapak Hadibrata. Semoga pelestarian bahasa daerah di Provinsi Banten ini bisa terus kita perjuangkan.